Kita nomor satu pemain judi online sedunia. Nomor satu, ada 178 juta akun unik judi online dari Indonesia. Daripada 7 lelaki warga negara China dan seorang wanita warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majestik Kuala Lumpur berasingan hari ini atas pertuduhan mempromosi judi dalam talian. Kesemua tertuduh berusia 26 hingga 47 tahun itu didakwa di bawah Seksyen 6-1 Akta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video lagi-lagi warga Indonesia buat malu, geng. Ya, kita semua sudah tahu, geng, bahwasannya pemain judi online terbanyak itu berada di negara Indonesia. Nah, jadi buat para netizen-netizen Konoha yang selalu bilang Mahdani Kasino Malaysia, ataupun yang sering kalau kita jalan-jalan ke Genting Highland terus dibilang kita ini adalah ke sana untuk main judi kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Setiap negara itu memiliki hal seperti itu. Juga pemain judinya itu wajar, kemanusiaan, hal manusia kayak gitu, geng ya. Namun terjadi kepada orang Indonesia ini ya, geng ya. Ini tertangkap wanita Indonesia bersama 7 lelaki warga Cina mengaku bersalah main judi ataupun mempromosikan judi, geng. Bukan di mana, bukan di Indonesia, bukan di Vietnam, tapi di Malaysia, geng. Waduh. Dah koyak sendiri. Gimana? Jom kita simak dulu bersama-sama videonya seperti apa. Sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Buka aja kasino di Indonesia, Pak. Kenapa sih? Uang pajaknya berapa banyak itu masuk ke Indonesia? Agak riskan, Bang, kalau bicara soal kasino kan itu, karena negara agamis seperti ini agak susah kita mengatakan itu kan gitu. Tapi kalau itu negara yang mungkin menginisiasi mungkin nggak ada persoalan, tapi kalau bagian dari masyarakat, karena kalau kaitannya dengan judul ini tentu mata rantainya cukup panjang ini gitu, Bang. Mulai dari pemain bawah sampai pemain yang elit kan gitu, dan semua terlibat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa ketika ini kita bongkar habis-habisan dan kita tentu tindakan yang keras tadi, negara ini bisa bubar, Bang, kan gitu. Kita nomor satu pemain judi online sedunia. Nomor satu, ada 178 juta akun unik judi online dari Indonesia. Nomor satu, judi online itu mudah, Pak. Mohon maaf ya. Terus bayangan teknis saya itu mudah kalau mau di-cut. Jadi sebenarnya cuma mereka nggak mau ya? Tidak mau ya. Ada yang terlibat pasti di dalam. Karena uang big money. Big money ya? Dari 3 website saja 1 triliun kemarin. 3 website saja. Baru 3 website? 3 website. Padahal kemarin rekening yang diblokir sampai 5.000 dan seterusnya. Terus bertambah. Ini kedaulatan digital tadi. Judi online ya. Karena kita tidak berdaulat ya tadi. Ya judi online masuk, pornografi, LGBT, ya anak-anak kita itu kan? Semua korbannya ya kan. Terus belum lagi nanti kalau di-cut ya. Multidimensi kita nggak berdaulat, Pak. Multidimensi. Dan ini bisa merusak generasi ya, Bung Ridho ya? Oh, very soon, cepat sekali. Anak-anak kita itu sekarang natif digital semua. Jadi ini yang kita khawatirkan ya, kalau kita nggak punya kedaulatan digital ya. Iya. Dampaknya di situ ya? Dampaknya di situ. Berbicara ini kita lihat jadi PDN kok kayaknya kecil. Oke, ya benar. Oh iya, ini kita sebagai bangsa nih, generasi muda kita fading away. Ya, dalam konteks akhlak, dalam konteks adab. Makanya sekarang mereka bicara itu kan menyebut kata-kata itu kan nggak masuk dalam adab-adab yang seumuran saya gitu kan. Karena biasa di sosmed. Jadi ada pengkaburan, ada homogenisasi budaya. Standar ininya berbeda, baik dan benarnya lain.
Promosi judi dalam talian, seorang wanita antara 8 warga asing yang didakwa. Kuala Lumpur, 21 November 2024. 8 individu terdiri daripada 7 lelaki warga negara China dan seorang wanita warga negara Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Majestik Kuala Lumpur berasingan hari ini atas pertuduhan mempromosi judi dalam talian. Kesemua tertuduh berusia 26 hingga 47 tahun itu didakwa di bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 yang membawa denda maksimum RM5,000 dan penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Terdahulu, sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian D7 dan bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi telah menyerbu 2 unit premis kediaman di Lorong Kuda, Kuala Lumpur. Pihak polis turut merampas beberapa buah laptop, telefon bimbit serta peralatan lain bagi tujuan promosi judi atas talian di premis terbabit. Kesemua tertuduh mengaku bersalah sejurus pertuduhan dibacakan pada pagi ini. Dalam kamar Mahkamah Magistrik 8, Magistrik memerintahkan 4 tertuduh membayar denda sebanyak RM1,500 setiap seorang atau penjara 1 bulan. Dalam kamar berasingan di Mahkamah Magistrik 9, 4 tertuduh diperintahkan membayar denda RM3,200 setiap seorang atau penjara selama 3 bulan. Manakala dalam kamar Magistrik berasingan, 2 tertuduh yang turut dihadapkan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1953 kerana tidak mempunyai permit yang sah diperintahkan membayar denda sebanyak RM3,000 dan RM3,200 setiap seorang atau berhadapan penjara sehingga 2 bulan. Kalau mempromosikan di Indonesia oke-oke sajalah ya kayak gitu ya geng ya. Dan ini juga membuat koyak daripada netizen kita, netizen Konoha, yang bila orang Malaysia jalan-jalan pergi Genting Helen kayak gitu, aktivis kayak gitu ya gengnya, yang suka buat konten tentang netizen Konoha juga kayak gitu. Netizen ini selalu membilang tahniah kasino madani kayak gitu pokoknya lah ya gengnya. Namun serehat sendiri sekarang koyak kayak gitu ya gengnya. Ternyata pemain judi online terbanyak di dunia, bukan di Asia Tenggara, bukan di ASEAN, namun di dunia ternyata berada di negara kita sendiri. Jadi kalau ngomong jangan asal mangap, jangan ngomong itu ada ke atas nanti ludahnya kena muka sendiri kayak gitulah ya geng istilahnya. Jadi geng, seperti ini nih ikinya tidak bisa menebak juga apakah ini perempuan ini juga pekerjanya, apakah dia adalah bersekongkol antara dengan mereka ini belum keterangannya juga kayak gitu ya geng ya. Cuma kesimpulan ikinya nggak mungkin lah kalau 7 lelaki terus 1 perempuan, nggak mungkin bah. Mungkin ada salah satunya, mungkin ada juga terikut suaminya ataupun boyfriend ataupun girlfriendnya itu yang umpamaan daripada ikinya ya. Ikinya tidak menuduh, cuma umpamaan saja kayak gitu ya geng ya. Jadi mungkin wanita Indonesia ini mungkin ada girlfriend salah satunya ataupun ya kawan bisnis ya, bisnis judi online. Namun yang dipromosikan ini adalah di Malaysia kayak gitu ya. Habislah kau kena check up lah kau ya. Ada resmi sikat kayak gitu ya geng ya. Nah, oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian paham dengan video ini, apa isi dari konten ini. Ini bukan menjelekkan ataupun memburukkan, namun kita harus menyadarkan sesama agama Islam kita maupun tidak Islam juga, kita jangan pernah memain judi kayak gitu geng. Karena apa akibatnya? Tahu sendiri ya geng ya. Kalau kasino dibuka di Indonesia, itu gak ada kasino di Indonesia, udah seperti itu geng, begal dan lain sebagainya, perompakan dan lain sebagainya, kejahatan kriminal itu banyak sekali di negara ikinya, di negara Indonesia, apalagi sampai dibuka kasino, waduh, hancur hadul itu. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian yang telah support, yang telah sokong ikinya, yang telah ngetek ikinya sebelum reaction. Meskipun sedikit reactionnya tidak puas hati bagi kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.